Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gembak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab telur puyuh lembek atau cangkang puyuh lembek. Penyebabnya itu apa dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Oke, sebelumnya saya minta maaf apabila suaranya kurang jelas karena di sini posisi lagi hujan. Jadi untuk suaranya mungkin kurang jelas, untuk penjelasannya saya mohon minta maaf. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini ada beberapa contoh jenis telur atau yang cangkangnya tipis, itu beberapa macam ya. Ini bisa teman-teman lihat, ada yang ini sama sekali tidak ada cangkangnya sama sekali ya. Kalau saya sebut telur prematur ya kayaknya, karena belum waktunya keluar tetapi sudah keluar. Tetapi anggapan itu mungkin salah karena apa? Karena yang telur seperti ini itu disebabkan dengan faktor yang lain. Jadi teman-teman jangan salah anggapan kalau telur yang seperti ini itu adalah telur yang prematur. Itu salah ya, mungkin disebabkan oleh faktor yang lain. Seperti juga ada telur yang polos kayak gini, itu juga disebabkan oleh beberapa penyakit. Ciri-ciri telur puyuh yang berwarna putih ini itu tandanya bahwa puyuh teman-teman itu lagi sakit. Ini ada telur yang berwarna coklat seperti ini. Ini juga disebabkan oleh virus bakterial. Itu yang bisa membuat cangkangnya itu lembek atau tipis dan juga berwarna coklat seperti ini. Adapun penyebab lain juga faktor non penyakit maksudnya ya, itu disebabkan karena puyuh teman-teman itu mengalami stres. Jadi kesimpulan di sini bahwa cangkang puyuh yang lembek ataupun tipis seperti contoh-contoh seperti ini itu disebabkan oleh dua faktor ya, yaitu faktor penyakit dan juga faktor dari alam atau cuaca, itu juga berpengaruh. Seperti pergantian musim atau cuaca, biasanya puyuh teman-teman itu juga mengalami stres. Nah, seperti saya contohkan ini posisi di daerah saya lagi hujan ya, bisa teman-teman lihat. Ini posisinya lagi hujan. Jadi cuaca seperti ini itu bisa menyebabkan puyuh teman-teman itu mengalami stres. Apabila puyuh teman-teman mengalami stres, itu ciri-cirinya juga seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau stresnya stres ringan, itu biasanya telur puyuhnya itu masih ada cangkangnya, tapi masih berwarna kecoklat-coklatan. Kalau stresnya itu stres berat, biasanya itu cangkangnya berwarna putih, bahkan lembek seperti tidak ada cangkangnya, seperti yang saya contohkan tadi. Nah, kalau seperti ini itu tandanya berarti puyuh teman-teman itu mengalami stres berat ya. Itu disebabkan oleh faktor alam, yaitu pergantian cuaca yang bisa menyebabkan puyuh teman-teman itu mengalami stres. Nah, untuk selanjutnya
yaitu ketika terjadi di usia puyuh muda atau di usia 2 bulan, itu berarti tandanya puyuh teman-teman itu baru mulai bertelur. Jadi cangkangnya itu ada yang lembek seperti ini, itu hal yang lumrah atau wajar karena puyuh teman-teman itu baru mulai bertelur. Beda lagi ketika itu terjadi pada puyuh usia sudah dewasa atau yang berumur 6 bulan ke atas. Itu terjadi apabila mungkin puyuh teman-teman itu terkena penyakit. Jadi teman-teman bisa mengecek kalau misalkan ini terjadi pada puyuh tua, itu teman-teman bisa mengecek kotorannya apakah itu berwarna hijau atau berwarna putih. Jika berwarna hijau, itu tandanya puyuh teman-teman mengalami sakit ataupun stres yang masih ringan, masih bisa diobati. Kalau kotorannya atau kohenya berwarna putih dan encer, itu bisa dikatakan bahwa puyuh teman-teman itu terkena penyakit berak kapur atau ND ya. Kalau istilah orang Jawa itu terkena penyakit aratan. Itu justru malah penyakit yang berbahaya dan sangat mematikan bagi puyuh. Jadi teman-teman harus memperhatikan itu semua. Jadi kalau puyuh teman-teman terkena penyakit, itu juga cangkangnya ada yang lembek seperti ini, dan juga kotorannya itu ciri-cirinya berwarna putih. Itu yang terkena penyakit berak kapur. Untuk solusinya sendiri, apabila terjadi pada puyuh muda atau di usia 2 bulan, itu ketika teman-teman menggunakan pakan pabrikan, itu jangan menggonta-ganti pakannya. Kalau bisa tetap menggunakan satu produk ya pakannya, jangan digonta-ganti, karena kalau digonta-ganti itu bisa membuat puyuh stres dan telur puyuhnya itu ada yang cangkangnya putih ataupun yang lembek seperti itu. Itu adalah solusi untuk puyuh yang usia muda atau 2 bulan. Untuk solusi yang kedua, yaitu apabila terjadi di usia puyuh dewasa, di usia 6 sampai 1 tahun, apabila teman-teman menggunakan pakan murni atau pabrikan, itu harus menggunakan pakan yang tetap, jangan digonta-ganti ya, karena kalau digonta-ganti sama juga mengalami stres. Dan yang kedua, kalau terjadi pada puyuh yang sudah dewasa, teman-teman harus mengecek kohenya itu bagaimana, ada yang putih atau enggak. Kalau ada yang putih, itu berarti tandanya puyuh teman-teman itu penyakitan dan harus segera dilakukan pengobatan. Untuk selanjutnya, jika teman-teman menggunakan pakan campur, itu berarti puyuh teman-teman kekurangan mineral. Sebaiknya jika teman-teman melakukan pencampuran atau menggunakan pakan campur, itu tambahkanlah mineral ke dalam campuran pakan teman-teman. Jadi itu adalah solusi untuk mengatasi cangkang yang lembek ataupun cangkang yang tipis ya. Jika terjadi pada puyuh tua, itu teman-teman harus waspada ya. Jika itu disebabkan karena penyakit, harus segera dilakukan pengobatan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.